Selamat datang dalam paparan edukasi kita kali ini. Pernahkah Anda menyadari bahwa ada satu hal mendasar dalam hidup yang sering banget kita hindari? Ya, rasa sakit dari sebuah pembaruan. Padahal kalau kita pikir-pikir, kehidupan ini kan tidak pernah berjalan di tempat. Kehidupan selalu menuntut kita untuk terus bertumbuh, atau ya, pelan-pelan kita akan layu dan mati. Hari ini, mari kita duduk sejenak dan menyelami sebuah narasi metaforis yang sangat kuat dari alam semesta. Semacam cetak biru tentang kelahiran kembali. Kita akan membedah sama-sama apa sih hakikat sebenarnya dari sebuah transformasi yang sejati. Mari kita mulai perjalanan filosofis ini. Sebagai fondasi pemikiran kita, coba deh kita ingat lagi kata-kata bijak dari filsuf Yunani kuno Heraklitus. Dia bilang, "Panta rei," segala sesuatunya mengalir. Benar kan? Tidak ada yang benar-benar abadi di dunia ini selain perubahan itu sendiri. Jadi, kalau kita bersikeras menolak perubahan, itu rasanya seperti sebuah kesia-siaan. Sama aja kita sedang menentang hukum alam. Alam semesta pada dasarnya memaksa kita untuk terus beradaptasi. Jadi, pertanyaannya sekarang bukanlah apakah kita akan berubah, tapi lebih kepada bagaimana cara kita merespons tuntutan perubahan tersebut. Nah, pemikiran tadi membawa kita pada satu pertanyaan fundamental yang rasanya menembus langsung ke kedalaman jiwa kita. Coba Anda renungkan sejenak. Maukah Anda menahan rasa sakit yang luar biasa hari ini demi 30 atau 40 tahun kehidupan yang jauh lebih bermakna dan relevan di masa depan? Ini bukan cuma sekedar pertanyaan retoris untuk direnungkan loh. Ini sungguh-sungguh sebuah pilihan eksistensial antara hidup dan mati. Pilihan yang persis sama yang harus dihadapi oleh salah satu makhluk paling agung di muka bumi ini. Bagian 1, krisis di puncak kejayaan. Bayangkan seekor Raja Wali di usia 40 tahun. Dalam banyak literatur biologi dan metafora kepemimpinan, ini adalah titik paling krusial. Kenapa? Karena justru di usia matang inilah sang elang menghadapi persimpangan hidup dan mati. Bayangkan, kejayaan fisik yang selama ini membuatnya menjadi raja angkasa, tiba-tiba berbalik menjadi ancaman terbesar baginya. Paruhnya yang dulu menjadi senjata mematikan, kini tumbuh terlalu panjang dan melengkung ke arah dada, membuatnya sangat kesulitan untuk sekedar mengoyak makanan. Cakar-cakarnya yang kokoh memanjang dan menjadi terlalu tumpul untuk mencengkram mangsa. Dan bulu-bulunya menjadi sangat tebal, menumpuk dan berat di dadanya, membuat setiap kepakan sayap rasanya seperti sedang memikul beban bertonton. Jadi, sang Raja Wali ini benar-benar dihadapkan pada sebuah kontras yang sangat tajam. Di satu sisi, tubuhnya di usia 40 sudah mulai mengkhianatinya. Paruhnya bengkok, cakarnya tumpul, dan bulunya membebani. Tapi di sisi lain, dia punya potensi luar biasa. Dia bisa hidup sampai usia 70 tahun, asalkan dia bisa mendapatkan kembali paruh yang kuat, cakar yang tajam, dan kemampuan terbang yang ringan. Opsinya cuma dua, dan sangat absolut. Membiarkan dirinya mati perlahan dalam kelemahan yang tragis, atau memaksa dirinya melewati sebuah proses transformasi yang luar biasa menyakitkan, supaya bisa bertahan hidup selama 3 dekade ke depan. Bagian 2, jalan sunyi menuju pembaharuan. 150 hari. Bayangkan, 5 bulan penuh. Dan ini sama sekali bukan masa istirahat yang nyaman layaknya liburan. Ini adalah masa pengasingan diri yang penuh dengan penderitaan. Sang elang harus terbang tinggi ke puncak gunung, membangun sarangnya di celah karang yang paling sunyi, terisolasi dari kawanannya, dan hiruk-pikuk dunia di bawah sana. Dia melakukan ini dengan kesadaran penuh. Dia menyerahkan dirinya pada proses purifikasi ini, sebuah bukti ketabahan yang luar biasa, di mana penderitaan yang bersifat sementara, ia terima dengan ikhlas demi kelangsungan hidup jangka panjang. Kalau kita perhatikan detailnya, proses lahir baru ini sungguh menggetarkan hati. Pertama-tama, elang itu harus dengan sengaja memukulkan paruhnya yang bengkok ke batu karang tanpa henti, memukulnya terus-menerus sampai hancur dan terlepas sepenuhnya dari wajahnya. Luar biasa menyakitkan, bukan? Lalu, setelah paruh barunya perlahan tumbuh kembali dan bertenaga, ia harus menahan rasa ngilu yang luar biasa untuk mencabut cakar-cakarnya sendiri, satu persatu. Setelah cakar baru tumbuh, barulah ia mencabuti bulu-bulu tuanya yang berat itu. Ini adalah sebuah dekonstruksi total, menghancurkan fondasi lama sebelum rekonstruksi yang utuh bisa terjadi. Mendengar kisah ini rasanya sangat relevan kalau kita mengingat kebenaran abadi dari filsuf Stoa Seneca. Ia pernah berkata, kesulitan memperkuat pikiran, sama seperti kerja keras memperkuat tubuh. Rasa sakit fisik yang dialami sang elang tadi sebenarnya adalah representasi sempurna dari rasa sakit psikologis yang mutlak kita perlukan. Kita butuh rasa sakit itu untuk mencapai ketabahan mental dan spiritual.
Karena pada akhirnya, tidak ada pertumbuhan di dalam zona nyaman kita, dan pastinya tidak akan pernah ada kenyamanan di dalam zona pertumbuhan. Bagian 3, menghancurkan belenggu masa lalu. Sekarang, mari kita tarik korelasi kisah Raja Wali ini ke dalam realitas keseharian kita sebagai manusia. Seringkali, untuk bisa melompat ke level kesuksesan yang lebih tinggi, kita harus berani menghancurkan paruh lama kita. Apa itu paruh lama? Ya, itu adalah pola pikir usang kita, ego masa lalu yang terlalu tinggi, atau metode kerja yang sebenarnya sudah sama sekali tidak relevan di era disrupsi teknologi dan kecerdasan buatan hari ini. Tentu, proses melepaskan cara lama yang selama ini bikin kita nyaman dan mungkin dulu bikin kita sukses, pasti akan sangat melukai ego kita. Sakit rasanya. Tapi ingat esensinya, proses reformasi dan belajar skill baru ini adalah syarat mutlak supaya kita tidak punah digilas laju zaman. Bagian 4, kesabaran dalam masa transisi. Ini poin yang sangat krusial. Di dunia yang bergerak serba cepat seperti sekarang, menepi sejenak itu sering banget disalahartikan sebagai sebuah kekalahan. Padahal, sungguh, menepi sejenak itu bukan berarti Anda tertinggal. Ada kalanya kita memang harus secara sadar menarik diri dari hiruk-pikuk perlombaan, masuk ke ruang hibernasi kita sendiri, mungkin untuk fokus mempelajari keahlian baru, menenggelamkan diri membaca buku-buku berbobot, atau mengambil sertifikasi profesional. Jangan biarkan kecemasan menguasai Anda saat melihat orang lain di luar sana seolah terbak melesat meninggalkan Anda. Gunakan kesunyian transisi itu untuk menajamkan paru dan cakar intelektual Anda. Karena percayalah, begitu masa pembaruan ini selesai, kepakan sayap Anda akan jauh lebih bertenaga, membawa Anda terbang jauh lebih tinggi dari siapapun. Bagian 5, membangun sarang pemulihan jiwa. Sebelum kita benar-benar membangun sarang kita, rasanya kita harus meredefinisi satu kata yang sering sekali disalahpahami oleh masyarakat modern, yaitu kata kelemahan. Kelemahan itu bukanlah sebuah kecacatan. Di dalam konteks transformasi ini, kelemahan adalah kondisi rentan yang bersifat sementara namun sangat esensial. Ini adalah kebutuhan mutlak. Kita harus rela menjadi rentan supaya bisa melepaskan beban lama dan memulihkan energi sejati kita. Sama seperti elang di atas puncak gunung yang sedang ganti bulu, dia itu tidak berdaya, sangat rentan terhadap cuaca buruk. Tapi kerentanan itulah prasyarat utama kelahirannya kembali. Anda pun demikian. Anda harus mengizinkan diri Anda menjadi rentan untuk sementara waktu demi mencapai sebuah perbaikan yang permanen. Nah, untuk bisa melewati masa kerentanan yang berat itu, setiap dari kita butuh sebuah sarang di puncak gunung. Sebuah sarang yang ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh. Apa saja pilarnya? Kehadiran keluarga yang mencintai Anda tanpa syarat, dukungan dari sahabat sejati yang mendengar tanpa menghakimi, dan tentunya ruang doa dan spiritualitas di mana Anda bisa terhubung kembali dengan Sang Pencipta. Kita semua butuh tempat aman seperti ini. Ruang di mana Anda bisa melepaskan jubah baja pelindung Anda, di mana Anda tidak dituntut untuk selalu tampil kuat, tangguh, dan sempurna di hadapan dunia. Di ruang sunyi inilah energi murni untuk transformasi sejati Anda kumpulkan kembali. Bagian 6. Terbang kembali menembus zaman. Kalau kita tarik kesimpulan logis dari seluruh paparan kita hari ini, pilihannya sebenarnya sangat jernih. Di dunia ini hanya ada 2 jenis rasa sakit. Pertama, rasa sakit transformasi. Ini adalah rasa sakit ketika kita mendisiplinkan diri, membuang ego jauh-jauh, dan rela belajar lagi dari nol. Memang sakit, tapi rasa sakit ini sifatnya sementara dan pasti berujung pada sebuah kebangkitan. Atau pilihan kedua, rasa sakit penolakan. Ini adalah penderitaan abadi karena kita menjadi tidak relevan lagi. Sebuah kematian perlahan digilas tanpa ampun oleh roda perubahan zaman. Hanya karena kita keras kepala dan enggan untuk berubah. Kini, sebagai penutup, saya ingin mengajak Anda masuk ke ruang refleksi Anda yang paling dalam. Mari kita bertatap muka dengan jujur pada cermin kehidupan kita sendiri. Apa sih bulu tua atau paruh bengkok yang saat ini diam-diam masih membebani penerbangan Anda? Kebiasaan buruk apa yang masih enggan Anda lepaskan? Pola pikir arogan seperti apa yang mungkin masih sering Anda pelihara tanpa sadar? Ingatlah, jangan pernah biarkan kenyamanan masa lalu menyandra potensi besar masa depan Anda. Mematahkan belenggu masa lalu itu memang perih rasanya. Tapi kepakan sayap kebebasan di masa depan akan menebus semua penderitaan itu. Nah, bila Anda senang dengan paparan edukasi seperti ini, mari subscribe channel Ruang Dosen. Aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi tayangan terbaru dari kami. Klik like dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Mari kita sebarkan ilmu pengetahuan dan hikmah kehidupan ini ke lebih banyak orang. Mari bersama-sama kita terus bertransformasi menjadi versi terbaik dari diri kita. Terima kasih telah menyimak dengan hati yang terbuka dan sampai jumpa pada eksplorasi pemikiran mendalam berikutnya.